Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Zandrazari dengan akhiran NIM 094 dari kelas B, Fakultas Teknik Prodi Ilmu Komputer. Di sini saya ingin menjelaskan materi-materi di setiap pertemuan di mata kuliah pemrograman 4. Terima kasih. Ini untuk file PPT yang udah saya buat. Nah, di file PPT yang saya buat ini isi materi yang akan saya bahas mulai dari pertemuan 9, dan isi materinya ada 7, mulai dari modularisasi program, objek, pertemuan 10 object oriented programming, pertemuan 11 OOP lanjutan, pertemuan 12 membahas teknik pemrograman lanjutan, pertemuan 13 exception dan debugging, pertemuan 14 ada manipulasi file dan CLI, dan pertemuan terakhir menjelang UAS yaitu teknik lanjutan dan konsep tambahan. Langsung aja kita membahas ke materi pertemuan 9 yaitu modularisasi program. Modularisasi program. Apa sih modularisasi program itu? Jadi di sini modularisasi adalah proses membagi program besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih sederhana dan mudah dikelola. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk agar kode lebih terstruktur, mudah dipahami, mudah diperbaiki atau dikembangkan. Dengan contoh codingan yang sudah saya taruh di sini seperti def sapa user, name input masukkan nama, print kode f halo name, lalu selamat datang, panggil dengan menggunakan kode sapa user. Yang dimana inti dari materi modularisasi program ini adalah membagi program menjadi bagian-bagian kecil agar mudah dan rapi, efisien, dan yang pastinya mudah dikelola, terstruktur dan gampang untuk dipahami. Oke, selanjutnya materi pertemuan ke-10 yaitu Object Oriented Programming atau OOP dasar. Object Oriented Programming adalah paradigma programan yang menggunakan objek untuk mempresentasikan data dan fungsionalitas. Objek sama dengan data plus fungsi atau yang disebut dengan metode yang saling terkait. Contoh OOP dasar Python seperti yang bisa kita lihat di layar. Kode codingannya seperti ini. Nah, yang perlu kita tahu ada 4 pilar dasar OOP. Yang pertama yaitu encapsulation, yang kedua yaitu inheritance, yang ketiga ada polymorphism, dan yang keempat ada abstraction. Penjelasan dari kode codingan Python yang OOP dasar ini, kelas mahasiswa itu sebagai membuat blueprint atau template objek, lalu ada init, konstruktor, fungsi khusus saat objek dibuat, lalu ada kode self mempresentasikan objek itu sendiri. Selanjutnya ada mahasiswa 1 sebagai objek dari kelas mahasiswa. Nah, untuk keuntungan dari OOP atau Object Oriented Programming ini agar kode lebih terstruktur dan rapi, lalu mudah dikembangkan, reusable atau bisa dipakai ulang, dan lebih mudah dikelola dalam proyek besar. Selanjutnya di sini saya akan membahas materi pertemuan 11 yaitu OOP lanjutan atau Object Oriented Programming lanjutan. Object Oriented Programming lanjutan adalah pengembangan konsep OOP dasar seperti kelas dan objek dengan fitur lebih kompleks seperti inheritance yaitu pewarisan, polymorphism yaitu banyak bentuk, encapsulation yaitu pembungkusan data, dan abstraction atau abstraksi, serta konsep tambahan seperti interface, abstract class, method overriding, dan multiple inheritance. Dan di sini sudah ada contoh-contoh dari keempat pewarisan konsep-konsep itu ya, seperti polymorphism, encapsulation, inheritance tingkat lanjut, dan abstraction. Nah, dari materi pertemuan 11 ini, OOP lanjutan ini menyimpulkan bahwa OOP lanjutan membuat kode lebih terstruktur, fleksibel, dan mudah dikembangkan, terutama untuk program besar dan kompleks, yang dimana OOP lanjutan ini mengutamakan maksimalnya dalam prinsip modularitas dan rescue kode. Berikutnya di pertemuan 12 yaitu teknik pemrograman lanjutan.
Teknik programan lanjutan ini menyangkut ada 5, yaitu rekursi, fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Terus yang kedua ada lambda, penulisan fungsi secara ringkas. Lalu yang ketiga ada list comprehension, yaitu membuat list dengan cara ringkas. Yang keempat ada exception handling, menangani error agar program tidak crash atau error. Yang kelima ada file handling, baca atau tulis file dari program. Di sini saya juga sudah taruh contoh-contoh kode Python-nya dari rekursi, lambda, list exception, dan file handling. Nah, pengertian dari pemrograman lanjutan ini yaitu teknik pemrograman lanjutan adalah pendekatan pemrograman yang menggunakan konsep-konsep lebih kompleks seperti adanya rekursi, modularisasi, OOP lanjutan seperti di pertemuan 11 tadi, lalu struktur data dinamis, manipulasi file, multi-reading, hingga penggunaan library dan framework. Kesimpulan dari pertemuan 12 yaitu materi teknik pemrograman lanjutan ini adalah agar project atau kode yang kita sedang jalanin membuat kita mengelolanya lebih kompleks, lalu meningkatkan efisiensi kode dan menyederhanakan proses dalam kita menggunakan teknik pemrograman lanjutan ini dan pengembangannya lebih maksimal. Berikutnya masuk ke pertemuan 13 dengan materi exception dan debugging. Exception itu adalah kegunaannya untuk menangani error saat program berjalan, dan sementara debugging adalah proses mencari dan memperbaiki bug atau kesalahan. Exception dan debugging adalah kondisi error yang terjadi saat program dijalankan, misalnya membagi angka dengan 0 atau mengakses file yang tidak ada. Sedangkan debugging adalah proses untuk menemukan, menganalisis, dan memperbaiki error atau bug dalam program agar berjalan dengan benar. Nah, di sini saya sudah berikan contoh codingan dari Python exception dan Python debugging. Mulai menggunakan kode tree A sama dengan 10 per 0 except print tidak bisa dibagi 0. Sedangkan Python debugging kodenya menggunakan def bagi A, B, tree return A per B except zero division error atau error bagi 0, return not, ulangi none. Nah, kesimpulan dari materi 13 exception dan debugging ini, dalam program exception adalah kondisi tidak normal atau kesalahan yang terjadi saat program dijalankan. Program untuk tetap berjalan seperti pembagian dengan 0, file tidak ditemukan, atau kesalahan input pengguna. Exception memungkinkan program untuk tetap berjalan dengan menangani kesalahan tersebut menggunakan mekanisme tree, except, finally, dan sebagainya. Dengan begitu, program bisa memberikan pesan error yang lebih jelas dan tidak langsung berhenti secara tiba-tiba. Sementara debugging adalah proses sistematis untuk menemukan, menganalisa, dan memperbaiki bug atau kesalahan logika atau teknik dalam kode. Debugging bertujuan agar program bisa berjalan sesuai harapan dan bebas dari kesalahan yang dapat menyebabkan hasil yang salah satu program crash atau bertabrakan. Proses debugging biasanya dilakukan dengan menggunakan tools seperti debugger atau dengan mencetak nilai variabel menggunakan print atau logging untuk melacak alur program. Keduanya, exception dan debugging ini merupakan bagian penting dari pengembangan perangkat lunak yang profesional. Exception menangani kesalahan saat runtime, sementara debugging memastikan program ditulis dengan benar sejak awal. Jadi dia memastikan program itu tetap berjalan dengan benar, tidak ada error. Dengan memahami dan menerapkan teknik exception handling dan debugging ini dengan baik, seorang programmer dapat meningkatkan kualitas kerjanya, keandalannya, dan stabilitasnya dalam membuat program. Mungkin segitu saja dari saya untuk penjelasan dan contoh-contoh pertemuan 13 tentang materi exception dan debugging.
Selanjutnya kita lanjut ke pertemuan ke-14 dengan materi manipulasi file dan CLY atau command line interface. Nah, perlu kita ketahui bahwa manipulasi file ini adalah mengelola file dengan cara baca, tulis, hapus melalui program. Sedangkan CLY atau command line interface ini adalah antarmuka teks untuk menjalankan perintah ke sistem program. Nah, di sini saya sudah taruh ada beberapa mulai dari A, B, dan C. Itu dibagi 3 untuk manipulasi file dan hanya 1 untuk kode CLY-nya. Di sini sudah ada baca file, ada kodenya, terus tulis filenya, ada kodenya juga, tambah isi file ada kode, dan CLY juga seperti itu, mempunyai kode juga. Nah, untuk keseluruhannya dari materi pertemuan 14 ini, bahwasanya file itu kegunaannya intinya untuk dibaca dan tulis, program bisa dibaca dan ditulis. Sedangkan CLY adalah kirim data via terminal. Keduanya ini penting untuk otomatisasi dan efisiensi kerja kita dalam membuat program, agar programmer itu lebih mudah dan efisien dalam menjalankan untuk kelancaran programnya, terutama dalam pengelolaan data dan kontrol sistem. Pertemuan 14 ini sangat penting bagi kita untuk mempelajari dan memahami bahwa manipulasi file dan CLY itu sangat penting agar program yang kita buat atau programmer itu lebih lancar dan kerjanya lebih efisien. Selanjutnya kita ke pertemuan 15, pertemuan terakhir dengan materi yaitu teknik lanjutan dan konsep tambahan. Nah, teknik lanjutan Python adalah fitur tambahan yang membuat kode lebih efisien, pendek, dan profesional, cocok untuk memproses data, membangun sistem kompleks, dan kerja tim. Di sini saya sudah taruh, dia ada terbagi menjadi 8, mulai dari list compression. Ini kode-kodingannya, ini kegunaannya untuk singkat membuat list baru dalam program. Lalu kedua ada lambda function, ini kegunaannya untuk fungsi tanpa nama, untuk cepat pakai, jadi kode program yang untuk cepat pakai. Yang ketiga ada map atau filter atau reduce. Yang ini map itu untuk mengubah semua, lalu filternya untuk menyaring kode program, dan reduce-nya untuk menggabungkan program tersebut, kode program kodingan kita. Yang keempat ada dekorator sebagai tambah fungsi lain secara otomatis, untuk menambahkan fungsi secara otomatis lebih cepat dan efisien. Yang kelima ada generator atau yield, yaitu untuk kegunaannya hemat memori dan data akan muncul secara satu persatu. Lalu keenam ada pattern matching, ini mirip seperti switch cache. Yang ketujuh ada duck typing. Nah, ini untuk tipenya sih nggak terlalu penting, namun fungsinya memang sangat bagus untuk dijalankan dalam program kita demi kelancaran dan keefisien kerja program kita. Yang ke-8 ada file handling atau wait, untuk membuka atau menulis file dengan aman. Nah, dari kesimpulan pertemuan 15 ini, materi teknik lanjutan dan konsep tambahan ini adalah bahwa teknik lanjutan Python membantu kita seperti programmer agar menulis kode lebih singkat, efisien, dan rapi, di mana program itu akan terbuat dengan singkat dan kerja kita efisien, lalu menghasilkan program yang rapi. Ini cocok untuk pekerja programmer yang profesional, data processing, dan pemrograman tingkat lanjut. Yang penting kita harus pahami konsep, kita latihan, dan praktek langsung lewat nyata seperti melalui codingan. Nah, di sini sudah ada kode-kodenya, mungkin bisa kita berikan contoh gitu. Mungkin kita latihan, pahami konsepnya dulu, dan lalu kita lanjut ke konsep nyata. Nah, teman-teman, mungkin segitu saja dari saya penjelasan materi yang sudah saya jelasin tadi, mulai dari pertemuan 9 hingga pertemuan ke-15, yang dimana di sana saya mencantumkan materi-materi yang mencangkup inti-inti dari materi-materi tersebut, mulai dari OOP,
modularisasi programming, dan seperti pertemuan 15 teknik lanjutan dan konsep tambahan. Jika ada kurang salah mungkin segitu saja dari saya. Jika ada salah maupun kurang, saya mohon maaf. Saya mengucapkan terima kasih. Nah, untuk link PPT PowerPoint dari materi yang saya bacakan ini, yang saya presentasikan dan implementasikan ini, saya akan taruh di deskripsi. Segitu saja dari saya. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.